dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang saya telah pilih dari Injil Matius pasal 11 ayatnya yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Ada 3 ayat bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dari Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Kita baca secara bersama dari ayat yang ke-28. Kita baca bersama-sama. Kita mulai. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang dipasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin atas bacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Kita belajar bersama menjadi murid Tuhan. Ya, menjadi murid Tuhan. Murid artinya penganut suatu ajaran atau pengikut seorang pemimpin atau seorang pengajar. Nah, dalam Injil Matius, di mana Tuhan Yesus memilih ada 12 murid. Ya, Yesus sendiri yang memilih 12 murid, kemudian ada murid dalam jumlah yang banyak. Itu tercatat dalam Injil Lukas pasal 10 ayat yang pertama. Kemudian dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19, di situ Tuhan Yesus memberikan perintah, amanat. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah murid Yesus. Ya, menjadi murid di sekolah itu ada batasan umurnya, ya. Ada batasan waktu untuk belajar, atau ada batasan strata atau kelas, sehingga ada TK, ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Semua ada batasannya. Nah, untuk menjadi murid Tuhan itu terbuka bagi semua orang, bagi siapa saja, tanpa ada batasan usia. Dalam konteks ini, dalam ayat yang kedua, disebutkan ada nama Yohanes yang memiliki murid-murid. Dikatakan bahwa pada saat Yohanes di penjara, ia menjadi guru yang ragu-ragu. Ia ragu-ragu terhadap Mesias atau Yesus Kristus. Itu dalam ayatnya yang kedua, dalam pasal yang ke-11. Kemudian dalam pasal yang ke-12 ayat 1 dan ayat yang kedua, ada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga memiliki murid, tetapi mereka menjadi guru yang munafik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus adalah satu-satunya guru yang hebat, satu-satunya guru yang sempurna, yang menjadikan setiap orang yang percaya kepadanya adalah murid-muridnya. Dalam Injil Yohanes pasal 3, di situ kita dapat melihat percakapan Nikodemus dengan Yesus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi dan sekaligus menjadi pemimpin agama Yahudi. Ia datang kepada Yesus. Nikodemus tahu dan mengakui bahwa Yesus
adalah guru yang diutus oleh Allah. Ini pengakuan Nikodemus. Ia mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah. Berarti Yesus adalah guru yang berasal dari surga, yang memanggil kita, yang memilih kita menjadi murid-muridnya. Lalu bagaimanakah sikap kita sebagai murid Tuhan? Kita melihat bahagian yang pertama. Sikap sebagai murid Tuhan yang pertama adalah menerima panggilannya. Ini yang pertama, menerima panggilannya. Dalam ayat yang ke-28, Yesus berkata, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku. Tuhan Yesus sebagai guru yang sejati, sebagai guru yang sempurna, memberikan undangan atau mengundang kepada kita semua. Ia berkata, marilah kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika akan dilaksanakan kegiatan atau mungkin rapat tertentu, ya, khususnya di instansi tertentu, yang diundang itu hanya orang-orang tertentu. Ya, tidak semua masyarakat diundang. Demikian halnya dengan pejabat negara ketika akan melaksanakan sesuatu, yang diberikan undangan itu hanya kepada kalangan negarawan saja. Iya, ada batasan, tidak semua orang. Tetapi Tuhan Yesus yang adalah Raja di atas segala raja mengundang siapa saja yang mau datang kepadanya. Dalam bacaan kita, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Undangan Yesus ditujukan kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat. Bapak Ibu, letih lesu ini menunjukkan sebuah kondisi seseorang yang mengalami banyak masalah, mengalami banyak persoalan, mengalami banyak pergumulan hidup, termasuk masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah fisik, sakit, penyakit, dan masalah-masalah yang lain. Saya kira kita yang hadir pada pagi hari ini merasakan yang namanya letih lesu dalam menjalani hidup ini. Bahkan mungkin sampai saat ini kita masih merasakan letih lesu. Kita lemah, kita tidak berdaya. Namun Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus katakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-9, di situ diceritakan tentang seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Adakah di antara kita yang selama 38 tahun menderita dan sampai hari ini puji Tuhan kita dipulihkan? Pernah Bapak Ibu mengalami penyakit selama 38 tahun? Ada yang sakit selama 38 tahun? Ya, saya kira tidak ada di antara kita yang merasakan sakit selama 38 tahun. Tetapi ada seorang yang lumpuh selama 38 tahun. Dikatakan bahwa setiap hari ia berada di depan kolam Bethesda. Ia menantikan goncangan air kolam Bethesda itu.
Karena dikatakan bahwa sewaktu-waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu, dan ketika airnya terbocah, dan siapa saja yang duluan turun ke kolam itu, maka orang itu akan disembuhkan. Tetapi apa daya orang yang lumpuh ini selama 38 tahun? Dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa bantuan orang lain. Tidak bisa. Dia hanya menyaksikan orang lain disembuhkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa, tidak sembuh. Tetapi diceritakan bahwa ketika Yesus datang, Yesus melihat orang lumpuh ini. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Yesus menawarkan kesembuhan kepadanya. "Maukah engkau sembuh?" Pada akhirnya orang lumpuh itu disembuhkan. Orang yang letih lesu dari waktu ke waktu itu semakin banyak, Bapak Ibu. Di mana persaingan hidup saat ini sangat berat. Kepedulian terhadap sesama semakin berkurang. Dan masih banyak hal lain lagi yang membuat kita semua merasakan yang namanya letih lesu. Yesus mengundang kita untuk datang kepadanya. Dan setiap orang yang datang kepadanya diberi kelegaan atau diberikan kemampuan untuk menanggung, menerima, dan menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Dalam Injil Yohanes dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-31 di situ dikatakan, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Ini jaminan bagi kita sebagai murid Kristus. Ini jaminan bagi saya. Ini jaminan bagi Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang dekat kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan dalam menjalani hidup ini. Seberat apapun pergumulan, persoalan yang kita hadapi, tangan Tuhan sanggup menopang kita sehingga kita kuat. Kita tahu bersama, beberapa hari yang lalu kedua jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, sungguh sangat lemah dan tidak berdaya. Seandainya kita semua melihat kondisinya, mungkin kita berkata, "Nang tak emang keharapan." Itu secara manusia, Bapak Ibu. Iya. Tetapi Tuhan menyatakan kuasanya. Khususnya bapaknya Yoris, 2 hari 2 malam tidak sadar. Dan puji Tuhan, hari ini hambanya bisa berkomunikasi dengan baik, luar biasa. Demikian juga dengan mamanya Desta. Waktu dokter akan mengoperasi, dokter memanggil salah satu adiknya, saya ada di situ. Dokter terus terang katakan begini, "Operasi ibu ini sangat berat dan begitu berat. Kami ini hanya manusia biasa, kami ini hanya alat Tuhan. Tuhan yang menentukan." Kemudian dokter katakan begini, "Dari 10 pasien yang kami tangani dengan kondisi seperti ini, bersyukur kalau ada 2 yang bisa diselamatkan." Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya, ini pikiran secara manusia. Waktu itu saudaranya begitu, bagaimana ya, perasaan yang begitu sedih mendengar ucapan dokter. Tetapi kami katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada juga yang mustahil bagi setiap orang yang hidup dengan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Dan puji Tuhan, juga mamanya Desta sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Luar biasa Bapak Ibu.
orang-orang yang datang berseru kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah menjawab. Kemudian, sikap menjadi murid Tuhan yang kedua, yaitu melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dalam ayat yang ke-29, "Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Menjadi murid Tuhan, setelah kita menerima panggilannya, setelah kita datang kepadanya, kita harus memikul tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kuk adalah sebuah kayu penghubung antara dua lembu. Ya. Kayu sebagai penghubung antara dua lembu jantan yang biasanya pada zaman itu yang dipakai untuk membajak adalah lembu jantan. Dan kayu yang dipasangkan yang menghubungkan antara satu lembu dan lembu yang lain itu adalah kuk. Kuk merupakan atau simbol tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Jadi setiap murid Tuhan memiliki tanggung jawab sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tuhan memberikan tanggung jawab bagi kita. Tanggung jawab dalam rumah tangga, tanggung jawab sehubungan dengan pekerjaan yang Tuhan sudah izinkan kita kerjakan, tanggung jawab di tengah-tengah jemaat Tuhan, tanggung jawab di tengah-tengah masyarakat. Kita semua punya tanggung jawab, dan Tuhan yang mempercayakan tanggung jawab itu kepada kita. Mari Bapak Ibu, mari lakukanlah, kerjakanlah, tunaikanlah tanggung jawab itu dengan baik. Dalam ayatnya yang ke-30, Yesus berkata, "Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk yang dipasang Yesus itu enak. Biasanya kuk yang dipasangkan pada lembu jantan, ketika beban yang dibawanya itu berat, maka bisa melukai lembu itu. Tetapi Yesus katakan kuk yang kupasang itu ringan. Ya, kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Artinya, tidak ada tanggung jawab yang terlalu berat untuk kita lakukan. Mengapa Bapak Ibu? Perintah Tuhan itu tidak berat. Itu firman Tuhan dalam pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Pertama Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga, perintah-perintahnya itu tidak berat. Lalu mengapa Bapak Ibu seolah-olah dalam menunaikan tanggung jawab ini, seolah-olah begitu berat, kita tidak mampu, kita tidak berdaya? Itu karena apa? Pada umumnya terjadi, dirasakan oleh banyak orang karena mereka tidak tulus menunaikan tanggung jawab itu. Ya. Mereka tidak tulus. Itulah sebabnya yang terjadi adalah ketidakmampuan, bahkan mungkin mereka bersungut-sungut dalam menunaikan tanggung jawab itu. Sekali lagi firman Tuhan katakan, perintah-perintah Tuhan tidak ada yang berat. Itu jaminan, itu firman Tuhan bagi kita. Karena itu, mari dengan hati yang tulus kita dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab. Apapun bentuk tanggung jawab itu, mari tunaikanlah dengan baik. Kerjakanlah dengan hati yang tulus. Jangan bersungut-sungut. Ya. Yan na din may pengkaranan takaran na din maanukunuku. Magasang, berat. Jika kita melakukan pekerjaan dengan bersungut-sungut, pasti akan terasa berat. Ya, berat. Terasa berat dan hasilnya pun tidak maksimal.
Tetapi ketika kita kerjakan dengan hati yang tulus, maka semuanya kita akan mampu untuk melakukannya. Karena bersama dengan Tuhan, kita mampu untuk menunaikan tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kemudian bahagian yang terakhir, ya, bahagian yang terakhir yaitu belajar kepada Yesus. Masih dalam ayat yang ke-29, pikul laku yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Belajar kepada Yesus. Yesus adalah guru yang sempurna, dan barang siapa yang belajar kepadanya akan mendapatkan kebahagiaan. Ya. Orang yang senantiasa belajar kepada Yesus, orang yang senantiasa belajar kepada guru yang sempurna akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan sukacita, akan melihat hari-hari hidupnya diberkati Tuhan. Yesus katakan sebagai guru memberikan prinsip, ya, sikap, ya, sebuah prinsip sikap yang lemah lembut. Yesus katakan belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut. Aku lemah lembut. Lemah lembut artinya suatu sikap yang tidak keras hati atau baik hati. Ya, melobangnya tu penanda. Muina pakai lokan pena sama banan naraka mindan naraka nang melobangnya tu penanda. Ya, itu sikap yang lemah lembut, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Jadi sebagai murid, kita harus Bapak Ibu memiliki sikap yang lemah lembut, memiliki sikap yang baik hati. Ya, bukan hanya dengan melalui tutur kata kita, oh orangnya lemah lembut, orangnya lemah lembut, tetapi hatinya, ya bagaimana ya? Saya nggak tulang penanda, saya nggak yang tulang mukada, lain di dalam hati, lain yang di bibir. Ya, karena itu mari milikilah sikap lemah lembut seperti yang dimiliki oleh Yesus. Dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-12, bahwa sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Rendah hati artinya tidak sombong, tidak angkuh. Yang Yesus memberikan teladan tentang kerendahan hatinya. Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Itulah sebabnya Ia berkata dalam Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-14, jadi jika aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Belajarlah kepada Yesus sebagai guru kita yang sempurna. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah dalam kehidupan kita ini sebagai murid Tuhan senantiasa menerima panggilan Tuhan. Dan mari dalam kehidupan kita ini senantiasa melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Dan dalam kehidupan kita bersama tidak pernah berhenti belajar kepada Yesus Kristus, tidak pernah berhenti di dalam belajar akan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dengan demikian kita adalah murid-murid Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu bagi kami pada pagi ini. Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kami datang menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan kiranya menyertai. Kami datang berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.